Konnichiwa minasan. Hari ini kita akan membahas tentang tahapan program seleksi yang Japannya. Di sini saya sambil ngelas. BTW ini lagi ngafalin kanji Kak N5 100 kanji, semoga hafal semua. Kata saya tama kita. Amin, semoga hafal ya. Itu udah termasuk modal bagus buat sebelum masuk LPK gitu. Dan di sini juga kita masuk sini itu gak harus bisa bahasa Jepang karena kita diajar bakal ajarin dari nol ya Kak. Terus kalau kakak mau belajar sebelum masuk sini juga itu lebih baik karena bakal lebih cepet buat belajar bahasa ya Kak. Gitu. Berarti kalau misalnya kalau sudah punya modal awal belajar nih, misal udah bisa hiragana, katakana, terus udah hafal beberapa kotoba atau beberapa kanji, itu bakal memudahkan dalam pembelajaran bahasa. Nah, kalau misalnya udah gitu, itu kan pelajaran bahasa itu kan udah memudahkan kan. Berarti kakak tinggal latihan buat seleksinya aja. Ini ancang-ancang dulu hafalan kotoba kata hiragana kanji biar diajarkan nggak pusing. Benar, itu keputusannya sangat amat tepat. Kok bisa Kak? Aku aja masih dari hiragana katakana. Belajar itu sebenarnya itu kemauan ya Kak, kemauan diri buat mau improve, terus mau usaha juga. Kalau misalnya cuma pengen aja sih gak bakal bisa ya, kebanyakan gitu Kak. Semangat yang mau belajar dulu sebelum masuk. Semangat Kak Sarifudisu. Bang, kalau ada penyakit asma bisa lolos SMC enggak? Kalau penyakit asma kalau yang terlalu kronis ya itu mohon maaf nggak bisa. Cuman kan nanti kan penyakit asmanya itu bisa nggak lari 3 km 15 menit. Kalau misalnya bisa dan nggak ada kayak halangan suatu apapun, maksudnya kayak nggak habis lari selesai nih sesek itu, nggak sesek banget, harusnya aman. Cuman kalau misalnya sesek banget itu mohon maaf nggak bisa Kak, karena itu terlalu beresiko juga. Nama hari bulan angka udah hafal. Nice. Acikari sama Desta. Nah, kalau penyakit asma itu kan tentang pernafasan ya Kak. Soalnya kan lari juga pengaturan nafas juga. Jadi gitu. Masih bisa kerja berat tapi jangan berlebihan. Nah, itu Kak. Takutnya gitu soalnya kalau cowok itu nanti kerjanya di lapangannya Kak, kayak misalkan di bangunan, di pengawasan, di pengecoran gitu Kak. Kurangi ngerokok, kalau bisa berhenti lebih baik biar kantong nggak jebol. Benar, jangan kebanyakan rokok. Kalau udah asma jangan ngerokok, itu bikin gangguan pernafasan juga karena ya pernafasan. Cara daftarnya silakan hubungi yang nomor yang ada di sini 085642368100. Developer tambang kita nggak ada developer tambang Kak, maaf. Cara masuk itu kayak gimana ya? Ini Kak, silakan hubungi nomor yang ada di sini, nanti bakal di chat sama admin karena saya Mas Musang di sini. Biayanya 9 juta Kak, pendaftaran 250.000 dan kebetulan kita kalau kakak lunasin hari ini juga bakal dapat potongan. Nah, lagi perbaikan diri kira-kira bisa lolos SMC. Nah, itu lebih baik di kalau asma sebentar saya carikan. Kalau asma biasanya ya jangan ngerokok, terus latihan ya lari itu juga, lari jogging itu juga latihan pernafasan juga. Jadi bisa mengurangi kayak biar paru-parunya itu nggak ngos-ngosan gitu kan karena kebanyakan orang asma yang kemarin itu karena nggak pernah dilatih gitu. Jangan disebut nanti saya hilang. Jangan disebut nanti saya hilang.
Ini pelatihan kak, pelatihan bahasa Jepang kak, bukan locker. Kalau kan MCU-nya kan 4 kali dan salah satunya yang terakhir itu ada di Jepang, itu kemungkinan kecil sekali untuk dipulangkan. Tapi kalau misalnya benar-benar parah, itu ya dipulangkan. Cuman kalau misalnya hal kayak nggak begitu parah, enggak bakal dilolosin. Untuk lebih pastinya, kakak bisa MCU pribadi dulu ya, kak. Kayak minta konsultasi ke dokter, gitu kak. Kayaknya benar. Silakan chat admin Saitama 3 085642368100. Kalau kami yang jawaban gitu ada job pertanian atau pengamatan enggak kak? Kalau job pertanian udah nggak ada ya kak. Kalau zaman dulu ada. Kalau pengolahan makanan ada, tapi biasanya pengolahan makanan itu biasanya yang dicari itu non Islam, mohon maaf kak. Kenapa kalau non Islam? Karena biasanya pengolahan makanan di Jepang itu kan biasanya pakai ini B2 alias babi. Ada babi-babinya gitu. MCU berapa kak? Satu ya, MCU full itu kurang lebih 1,5 juta sekali MCU. Gitu. Ada teman saya ada alumni sini yang dia non Islam tapi dia dapat pengolahan makanan gitu. Kan orang Islam nggak boleh megang yang haram-haram ya. Nggak boleh megang B2 kan. Jadi Japan benar-benar selagi dalam mencarikan pekerjaan. Misal kak kita dapat job random dari Japan terus nggak cocok sama background diri kita, apakah bisa ganti? Bisa. Nah misalkan setahu saya sih bisa, cuma nanti kakak bakal turun angkatan yang Japannya itu. Jadi misal kakak angkatan IM angkatan 300 nih, dapat job, udah tahu nih jobnya apa, tapi gak cocok nih, bisa ganti, tapi nanti nunggu pelajar selanjutnya gitu. Kemungkinan kalau misalnya mau ganti job itu nunggu 2-3 bulan kak, ganti gitu kak. Nanti itu kan di pelajar setelah evaluasi kedua, nanti kan dikasih lihat job apa aja yang ada di M. Nah nanti kakak suruh pilih 3, dicatat, nanti dikumpulin ke gurunya. Nanti gurunya itu juga nilai kakak cocoknya di mana gitu. Tetap kita milih minimal maksimal 3, tapi nanti dari ketiga itu nanti dapat 1 random gitu. Islam nggak boleh PM kah kak? Kemungkinan besar sulit ya kak. Kasusnya soalnya dikit banget, tapi kebanyakan kasus itu biasanya yang pengolahan makanan itu yang non Islam karena berhubungan dengan B2 gitu. Oh gitu ya. Kayak saya soalnya kerja sekarang di produksi energen tapi bagian gudang. Oh iya. Kalau di Indonesia kan pengolahan makanan kan luas ya kak, dan jarang banget yang ada B2-nya atau babinya. Jadi kalau di Indonesia harusnya aman, karena di Jepang itu kebanyakan orang nggak punya agama dan makanan mereka itu bebas. Jadi yang Jepang minimalisir untuk yang Islam seperti kita untuk tidak menyentuh B2 gitu. Silakan yang mau tanya-tanya tentang program tahapan seleksi yang Jepang, silakan banget. Untuk konsultasi secara gratis silakan hubungi nomor yang di sini 085642368100. Dan untuk tahapan proses yang Japan untuk cewek dan cowok berbeda. Kalau yang cowok itu matematika, kesemapaan, fisik, wawancara, MCU, kualitas bahasa, baru masuk pelada. Sedangkan yang cewek itu biasanya ke MTK. Habis MTK atau tes MTK, tes fotokopi
tes hiragana katakana biasanya langsung tes bahasa. Tes bahasanya lebih di depan karena yang cewek itu minimal N5 kak. Kalau yang cowok nggak harus N5. Tapi kalau kakak mau belajar sama N5 itu bagus banget. Bisa mudah kelolosan dalam tes bahasa. Nah, saya lanjut yang cewek ya. Yang cewek itu yang tadi apa MTK Kotoba Hiragana Katakana terus tes bahasa, tes fisik. Kesemataan, tes fisik, baru wawancara, MCU. Nah, MCU langsung ke Belada. Kenapa langsung Belada? Karena tes bahasanya udah depan gitu. Coba mau berani kak, wawancaranya apakah ada biaya lagi sampai berangkat Jepang? Enggak kak, karena program pemerintah itu gratis. Mungkin yang dimaksud wawancara itu wawancara pas seleksi atau wawancara pas dapat job. Kalau pas dapat job nggak mungkin gagal, cuman kalau pas wawancara pas seleksi kita bakal dampingi sampai benar-benar bisa. Biasanya kebanyakan yang nggak lolos wawancara itu nggak hafal, satu dia grogi, dua gugup, tidak bersemangat, terus postur tubuhnya itu nggak apa, kan harus pas wawancara itu kan nanti duduk, nanti gini agak busung gini, fokus, biasanya itu sikapnya itu kurang, biasanya nggak lolos wawancara, terus dia nggak tangkap, terus saat penjelasan tentang dirinya sendiri banyak yang nggak tahu, itu biasanya yang bikin gagal wawancara pas seleksi. Nah benar, katakan sampai lulus intinya jangan mundur aja di tengah jalan. Benar, selama umur masih cukup, karena umur makan di Japan itu minimal 18 tahun sampai 26 tahun untuk yang cowok. Kalau yang cewek itu sampai 28 tahun. Pada selama wajib sampai berangkat kerja kan, maksudnya gimana? Maksudnya kerja ke Jepang. Maksudnya gimana ini? Enggak maksud saya, maaf kalau diperjelas. Lah yang mau tanya-tanya. Terima kasih atas like-nya. Nanti di sini nanti di LPK Selama kakak-kakak akan diajarkan bahasa dari nol. Meskipun kakak nggak bisa bener-bener nggak bisa bahasa Jepang nih. Di sini kita bakal ajarkan sampai kakak bisa. Dan di sini juga akan diajarkan cara seleksinya gimana, proses seleksinya gimana. Terus bisa mengulang asalkan kakak mengikuti peraturan di LPK Selama gitu. Sama menjamin kak sampai ke Jepang begitu. Kalau menjamin kalau kakaknya nurut sama kami gitu kak. Kalau misalnya kakak nggak nurut, nggak ada usaha, malas-malasan, itu gak bakal berangkat ke Jepang kak. Karena yang mencang ke Jepang itu diri kita, sedangkan kami LPK Selama hanya pembantu gitu kak. Kalau kakaknya ada kemauan, ada semangat, itu insya Allah bakal berangkat. Wih, proses bareng ya tuh, ada yang ngajakin tuh. Oh, jobnya nanti di Pelada kak. Nanti di Pelada baru dapat job. Jadi kita itu kayak sekolah gitu loh kak, kayak sekolah gitu. Gak berangkat. Kalau misalnya mungkin yang nggak berangkat tuh nggak seleksi ya kak. Kan banyak orang yang kayak pengen berangkat, pengen ke Jepang tapi nggak ada usaha, makanya mereka nggak ikut udah seleksi tapi gagal. Nah itu yang bikin nggak berangkat gitu kak. Tapi kalau kakak ada kemauan, udah mantap, udah ready semua dari segi bahasa, terus untuk persiapan seleksi itu insya Allah bakal berangkat dan menuruti peraturan yang di peraturan program gitu kak. Buta warna pasnya bisa nggak? Mohon maaf kak, buta warna pasnya, buta warna itu nggak bisa apa? Minus juga nggak bisa, silver juga nggak bisa, mohon maaf kak, karena yang Japan standarnya agak tinggi kak. Konnichiwa bang, konnichiwa, xiao hang sensei.
Mending dari sekarang biar selangkah lebih maju dari benar benar, tapi tetap pelajaran tetap dari awal, tidak kena ya, meskipun kalian udah prepare belajar sebelum masuk sini, kalian tetap harus ikut pembelajaran dari awal, biar bareng-barengnya, nggak bisa nanti bisa bantuin temennya gitu kan, bisa lebih dekat sama temennya gitu, sama nih bantu belajar biar pasti bakal bingung. Nah benar. Biasanya buta warna itu kayak gini, selalu membedakan merah sama hijau, atau biru dan kuning, atau hanya hitam abu-abu saja gitu kak. Kalau buta warna gitu, jadi nggak bisa bedain beberapa warna. Yang paling umum itu merah sama hijau. Biasanya pas lampu merah nih, kok kita hijau gitu, nyata merah gitu. Itu yang disebut buta warna. Jadi nggak bisa bedain warna gitu. Bang, kalau biru pecah-pecah, kalau SMC enggak. Itu biasanya dehidrasi sih kak. Biasanya dehidrasi kalau biru pecah-pecah tuh. Mungkin lebih baiknya diobatin dulu, pakai lip balm atau lip tint boleh buat dilembabin bibirnya, terus jangan lupa minum air putih yang banyak. Tinggal teman tuh rasanya kayak sama atau susah buat bedanya. Benar, contoh buta warna itu kayak gitu, susah bedain warna, atau kayak ini warna apa ya gitu. Ya kak, semua begini berantakan gitu ngaruh nggak ya di MCU? Kalau terlalu berantakan iya, bukan di MCU tapi di kesematanya kak. Terlalu berantakan itu iya bisa, cuman kalau berantakan dikit itu nggak masalah sih kak. Misal kayak ginsul itu nggak apa-apa. Saya nggak pernah lihat seperti ada buta warna, kecuali kita di lampu merah. Nah, berarti nggak buta warna, atau enggak kalau bisa ke puskesmas, itu minta ke puskesmasnya mau cek mata, kayak mau cek buta warna gitu kak, paling bayar 10.000, atau cek minus juga bisa. Saya nanti kalau di puskesmas kan ada kayak treatmentnya buat ngecek buta warna, itu nanti ada bukunya gitu kak. Modal uang buat data saya tama udah kumpul berapa, itu ditanyain. Tapi biru kadang sembuh kadang kumat, tapi nggak parah betul. Lebih mantepnya kalau misalnya kakak ragu, itu bisa cek ke dokter kulit. Nah bibir kulit ya, nah bibir hitungannya kulit ya. Nah bisa ke dokter kulit atau ke puskesmas terdekat buat THT kayak THT kayaknya THT bisa cek di dokter THT atau dokter puskesmas buat kayak kenapa ini bibir saya gini, kadang kumat kadang anu. Kalau boleh tahu kakak minum airnya teratur nggak, misal kayak sehari 2 liter gitu, karena air itu karena 80% tubuh kita adalah cairan, jadi kalau misalnya kekurangan cairan biasanya bisa pecah-pecah gitu kak. Biasanya kalau bibir pecah-pecah itu kekurangan air kak. Dan di situ ada buku yang enggak buta warna, boleh lihat seperti apa ceknya. Bentar, tak ambilin. Kayak gini kak. Nanti di sini kakak lihat, ini kan di sini ada warna yang beda sendiri kan, kayak bentuk huruf. Nah ini nanti ditanya kayak ini huruf apa, terus ini huruf apa gitu kan. Terus nanti dicek ini huruf apa, ini huruf ini angka berapa, biasanya isinya itu angka kak. Kalau nggak angka suruh nentuin jalur kayak gini kak. Ini nentuin jalur dari X ini sampai X ini. Nah itu nanti jalur mana yang sesuai warna. Misal ini ya kak, ini berarti nanti dari sini sampai sini. Nah itu baru ngecek tes warna, buta warna atau enggak gitu. Jadi kalau gigi terlalu berenang gitu nggak bisa ya kak, soalnya ada 2-3 gigi bungsu yang nyentil. Lebih mungkin bisa dikonsultasikan ke WA ya kak. WA nya di sini kak 085642368100 untuk konsultasi bisa atau enggaknya ya kak. Nanti bakal dibalas oleh admin kita. Jelas banget garis bang.
Thank you ya itu ya resikonya mas. Ya kalau misalnya nggak jelas biasanya banyak kan salah sih. Ini biasanya ada di Gramet ya. Gramet ada ya. Nah di Gramet ada kalau misalnya kakak mau beli sendiri. Nah di online juga ada. Cuman kalau misalnya kakak nggak mau beli ya ke puskesmas ada ya. Ke puskesmas gratis ya. Nah ke puskesmas biasanya gratis atau kalau misalnya bukan KTP itu paling bayar 10.000. Biasanya gitu. Selamat bergabung. Apotek bisa ya, apotek bisa. Mata nih, mata star. Siapa yang mau bertanya-tanya tentang proses atau tentang NCU atau tentang biaya boleh banget. Atau mau konsultasi pribadi di nomor ini 085642368100. Untuk data pekerjaan yang di IM nih kak, saya sepil ya. Oke Mbak, nanti saya cek. Siap. Nanti info aja ke nomor ini ya kak, bisa atau enggak, atau mau konsultasi pribadi. Daftar pekerjaan program yang Jepang, ada apa mesin, maaf, saya spill dikit ya. Ada pemisahan otomotif, pencetakan atau pembentukan plastik, perkayuan, konstruksi bangunan, penempaan besi, permesinan, pengecatan, pengelasan, operator alat berat, pengolahan makanan, perakitan elektronik, caregiver itu biasanya cewek aja. Kalau yang cowok yang tadi saya sebutkan dan lain sebagainya gitu. Tapi saya pengen daftar nanti di LPK Bang, tapi saya tinggal di Kota Batam. Apakah nanti langsung diterima? Sebelum diterima nanti kita cek dulu ya kak tentang keselamatan, misalkan ada bekas luka atau pernah ada penyakit dalam itu nanti kita cek dulu ya kak sebelum kakak masuk sini. Begitu. Nanti silakan konsultasi di nomor 085642368100. Ini di mana kak? Ini di Magelang kak. Magelang itu ada di Jawa Tengah. Kalau kakak tahu Borobudur, nah Borobudur itu Magelang kak. Gitu. Magelangnya di Mertoidan dekat Artos Mall. Kalau dari Jogja 1 jam dari Jogja, kalau dari Semarang 2 jam dari Semarang. Bekas luka kesehatan tato tidak ada, jadi bisa bilang sejak semuanya bang. Biar lebih mantapnya silakan cat yang ada di sini ya kak. Biar nanti ada form tentang kak punya penyakit apa nanti tolong diisi. Nanti di situ kita bisa nentuin kakak bisa masuk program IM atau tidak. Karena kita juga punya standar juga ya kak, standarnya juga setara IM gitu kak. Tepasano Mirei Nakoto. Kak boleh minta penjelasan tentang proses pembayarannya kak. Kalau proses pembayaran pendidikan di LPK Sehat aja ya, itu boleh kan biayanya kan kan biayanya kan 250.000 itu pendaftaran, biaya pendidikannya itu 9 juta itu udah full apa namanya full fasilitas. Nah bisa dibayar langsung atau dicicil di situ maksimal 2 kali 4,5 juta itu DP dan sisanya buat pelunasan gitu kak. Untuk pembayaran di pendidikan di LPK Setan aja ya kak. Kalau untuk keperluannya lain-lain itu tergantung pribadi kakak, misal sebulan habis berapa gitu kak. Nah kalau programnya itu biasanya kan nanti seleksi itu pakai uang sendiri, paling nanti cuma buat makan sama penginapan sementara karena seleksinya itu di kota-kota yang ditentukan. Masa yang buka aja misalnya di Jogja, di Rembang, mana lagi mas? Seleksi tahap pertama. Seleksi Arab seleksi ya di Semarang dan lain Semarang. Terus kemarin ada di Ponorogo. Nah di Ponorogo juga ada, atau di pusatnya di Jakarta juga bisa. Oh, yang 20 juta itu udah itu biaya minimal.
yang dipersiapkan buat dari LPK Saitama buat ke Jepangnya. Masih dari LPK Saitama terus ikut programnya itu kurang lebih nyampin 20 juta gitu Kak. Jadi 20 juta itu udah include sekolah di sini sama ikut programnya gitu Kak. Kalau bisa N5 bisa langsung ambil magang ya Bang, atau seperti apa. Kalau N5 itu kan, kalau yang zaman itu mau kakak punya sertifikat bahasa Jepang itu tetap harus ikut seleksi dan ikut prosedur program gitu Kak. Iya Kak, tergantung itu biaya minimal kalau kakaknya hemat, bisa lebih tergantung kebutuhannya kakak gitu. Misal kakak apa gaya hidupnya agak fancy berarti nyiapinnya 20 ke atas. Kalau misalnya bisa hemat-hemat 20 insya Allah cukup gitu Kak. Jadi 20 juta itu biaya minimal yang harus disiapkan pasti. Untuk sisanya itu biasanya keperluan pribadi yang bikin bengkak, itu biasanya keperluan pribadi ya Kak gitu. Misal untuk jajan buat kuota, buat kuota terus